Tepat hari ini, 7 Maret tahun 2026, dunia memperingati 150 tahun sejak Alexander Graham Bell menerima paten nomor 174.465 untuk penemuan telepon. Inovasi yang didaftarkan oleh pemuda berusia 29 tahun asal Skotlandia tersebut telah mengubah cara manusia berinteraksi secara permanen. Namun di balik perayaan 1,5 abad ini, sejarah mencatat bahwa jalan menuju terciptanya alat komunikasi. Suara tersebut dipenuhi oleh persaingan sengit sengketa hukum yang melelahkan, serta keterlibatan banyak pemikir hebat lainnya yang namanya seringkali tenggelam di bawah bayang-bayang nama besar Bell. Kisah penemuan telepon bukan sekadar narasi tentang seorang jenius tunggal, melainkan sebuah perlombaan teknologi yang dipicu oleh kebutuhan industri telegrafi pada pertengahan 1870-an. Sejarah mencatat adanya klaim dari berbagai negara, mulai dari Italia, Jerman, hingga Amerika Serikat sendiri, yang masing-masing memiliki pionir versinya sendiri. Lantas, apakah Bell benar-benar orang pertama yang menciptakan perangkat ini? Ataukah ia hanya orang yang paling cerdik dalam mengamankan hak hukum di saat yang paling tepat? Bagaimana pula peran para pesaingnya yang secara tragis kehilangan momentum hanya dalam hitungan jam? Perlombaan menuju paten 14 Februari pada pagi hari, 14 Februari tahun 1876. Perwakilan Alexander Graham Bell mendatangi kantor paten di Washington untuk menyerahkan aplikasi alat transmisi suara melalui kabel listrik. Menurut sumber dari Ericsson, hanya berselang beberapa jam pada hari yang sama, Elisha Gray juga mengajukan aplikasi untuk perangkat dengan tujuan yang identik. Kedekatan waktu ini bukanlah kebetulan semata. Saat itu, raksasa telegrafi Western Union sedang menawarkan hadiah sebesar USD 1 juta bagi siapapun yang bisa menciptakan sistem pengiriman pesan ganda dalam satu kabel, atau multiplex telegrafi. Bell dan Gray sama-sama mengejar solusi ini. Namun mereka mengambil arah yang berbeda ketika menyadari bahwa getaran suara juga bisa dikirimkan melalui kawat tersebut. Elisha Gray, yang saat itu merupakan penemu mapan di bidang telegrafi, justru sempat meragukan nilai komersial dari transmisi suara. Dalam surat kepada pengacara patennya, pada Oktober tahun 1875, Gray menulis, Bell tampaknya mencurahkan seluruh energinya untuk konsep telegrafi vokal. Tentu saja, ini memiliki minat ilmiah tertentu, tetapi tidak memiliki minat komersial saat ini. Pandangan ini diperkuat oleh analisis Profesor David Hounsell, yang menyebut Gray memiliki kelemahan sebagai seorang ahli. Ia terlalu terpaku pada industri telegraf yang ada, sehingga gagal melihat potensi sistem komunikasi baru. Ketidaksiapan industri juga tercermin dari sikap Presiden Western Union yang menolak tawaran paten Bell pada akhir 1876 dengan menyebutnya sebagai mainan ilmiah. Meskipun Gray akhirnya menyadari kekeliruannya dan bergegas mendaftarkan idenya, Bell sudah lebih dulu mengambil langkah. Sumber dari National Museum Scotland mengungkap adanya kontroversi yang bertahan hingga kini, di mana seorang juru tulis kantor paten diduga menerima bayaran dari penyokong dana Bell, Gardner Hubbard, untuk membocorkan rincian aplikasi milik Gray.